Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang apa hukum mencaci maki orang Islam dan apa hukum memerangi orang yang berstatus muslim. Dia ahli syahadat, dia ahli mengerjakan sholat, kemudian kita perangi, itu apa hukumnya? Kita ambil dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Ini pembukaannya demikian, atau judulnya demikian. Judulnya mencaci maki orang Islam selama dia muslim, maka mencaci maki sesama muslim itu hukumnya perbuatan fasik. Wa qitalu, sedangkan membunuhnya, wa qitaluhu, memerangi ataupun membunuhnya adalah kekafiran. I'lam anna karahatal muslimin wa muqata'atahum wa mudabaratahum muharramatun. Ketahuilah bahwa membenci orang muslim, memboikot orang-orang Islam, serta memusuhi orang-orang muslim adalah perbuatan yang diharamkan. Berarti orang yang melakukan tindakan demikian kepada sesama muslim, memusuhi, membenci, ataupun memboikot, maka itu tindakan yang diharamkan. Wa kana sibabul muslim fusuqan. Mencaci maki orang muslim adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufran. Wa qitaluhu kufran idza stahalla. Sedangkan memeranginya adalah kekafiran. Itu jika dengan catatan idza stahalla, jika dia meyakininya perbuatan itu adalah perbuatan yang halal. Artinya ketika seseorang melakukan pembunuhan ataupun memerangi ahlu qiblah atau orang yang mengucapkan kalimat syahadat, kata lain daripada orang Islam, maka dia itu dihukumi kafir jika meyakini perbuatannya itu adalah halal. Artinya sama seperti dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, itu bisa sampai mengeluarkan dari agama Islam. Wa kafaradi'an fi hadzal bab hadits Khalid bin Walid radhiyallahu anhu fi sariyatihi ila Bani Juzaimah yad'uuhum ila al-Islam. Sudah dianggap cukup atau cukuplah untuk membalas orang yang tidak sepaham dengan pernyataan ini ataupun judul ini. Sebab ada sebagian orang, sebagian kelompok yang mengklaim hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk mencaci maki sesama umat Islam dengan alasan-alasan tertentu. Begitupun memerangi atau membunuh orang Islam dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan kadang alasannya karena tidak sependapat ataupun tidak sepemikiran dengan dirinya, sehingga halal untuk diperangi dan bahkan halal untuk dibunuh. Nah, kira-kira untuk mengkanter pemahaman yang demikian itu, maka menurut pengarang daripada kitab Mafahim, cukup kayaknya dengan menggunakan beberapa hadis sebagai referensi untuk menolak pemahaman-pemahaman yang keliru itu. Yang pertama adalah hadis Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat beliau berjalan fi Bani Juzaimah, berjalan untuk berdakwah mengajak Islam Bani Juzaimah. Falamma intaha ilaihim talaqauhu,
ketika Khalid bin Walid sudah sampai di Bani Juzaimah, kemudian mereka Bani Juzaimah menghadang pasukan muslim ataupun Khalid bin Walid. Faqala lahum, kemudian Khalid berkata kepada Bani Juzaimah, aslimu, masuklah Islam. Khalid mengajak Bani Juzaimah untuk memeluk agama Islam. Tapi jawaban mereka faqalu nahnu qaumun muslimun. Mereka menjawab, kami adalah kaum golongan orang-orang Islam. Mereka Bani Juzaimah mengakui dirinya sudah Islam. Nahnu qaumun muslimun. Kemudian Khalid berkata lagi, fa'alqaw silahakum. Istilahnya, kalau benar kalian adalah orang Islam, maka letakkan senjata kalian, buang senjata kalian. Wa anzilu, dan turun sini kemari bersama kami. Tapi apa? Mereka menjawab, qalu la, tidak. Mereka tidak mau untuk menurunkan senjata, tidak mau untuk membuang senjata dan turun bergabung bersama dengan pasukan Khalid bin Walid. Mereka menjawab, la wallahi ma ba'da wad'i silahi illa al-qatl. Sebab yang mereka khawatirkan, jika itu senjata diletakkan ataupun dilempar, tidak berada dalam genggamannya, yang mereka khawatirkan adalah mereka kemudian dibunuh. Ya, dibunuh tanpa ada perlawanan sebab tidak membawa senjata. Itu mereka khawatir gitu. Kata-katanya, la wallahi ma ba'da wad'is silah illa al-qatl. Tidak, demi Allah, tidaklah setelah meletakkan itu senjata kecuali kami diperangi, kecuali kami dibunuh. Jadi tidak mau untuk meletakkan senjata, tapi terus memegang senjatanya. Ma nahnu bi'aminina laka wa liman ma'aka. Kami semua yang ada di sini tidak merasa aman dengan keberadaanmu Khalid dan orang-orang yang bersamamu. Jadi merasa tidak aman. Oke. Takutnya masih merasa mewaspadai, mengantisipasi jangan-jangan kalau meletakkan itu malah kita dibunuh gitu ya. Qala Khalid, kemudian Khalid berkata, fala amana lakum illa an tanzilu. Emang fala amana, maka tidak ada keamanan bagi kalian semua kecuali kalian semua turun, kata Khalidnya. Jadi tidak ada negosiasi. Kalau pengen aman, damai, benar-benar kalian adalah orang muslim, turun dan letakkan senjatanya. Khalid tidak tegas itu. Kemudian fanazalat firqatun minhum wa tafarraqat baqiyatul qaum. Sebagian golongan dari mereka benar-benar turun dan sisanya yang lainnya adalah terpencar kemana-mana. Ini satu hadis yang menjelaskan tentang riwayat Khalid bin Walid. Ketika satu kelompok itu menyatakan diri sebagai orang muslim, oleh Khalid tidak diperangi, oleh Khalid tidak dibunuh. Ini satu hadisnya, satu riwayatnya demikian. Hadis kedua untuk menangkal pemahaman yang mengatakan memerangi orang Islam itu hukumnya halal ataupun boleh, mencaci maki sesama muslim itu hukumnya boleh. Cara menangkalnya menggunakan riwayat kedua. Wa fi riwayatin intaha Khalidun ilal qaum fatalaqawhu faqala lahum ma antum. Suatu ketika Khalid sampai bertemu dengan sekelompok orang yang menghadang Khalid bin Walid. Jadi sampai ilal qaumi, pada suatu kaum, fatalaqawhu, kemudian dihadang oleh kaum itu. Kemudian Khalid bertanya kepada mereka, ma antum, kalian itu siapa? Maksudnya muslimun
am kuffar. Maksudnya kalian siapa itu? Kalian itu muslim atau orang kafir? Qalu, mereka menjawab, muslimuna ay nahnu muslimun. Kami adalah orang-orang Islam. Qad shallaina, kami sholat, wa saddaqna, dan kami membenarkan di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banainal masajida fi sahatina, kami pun di halaman-halaman kampung kami bangun, kami dirikan masjid-masjid. Wa adzanna fiha, dan mengumandangkan azan di masjid-masjid itu. Terus wa fi lafzin, dalam redaksi lain, lam yuhsinu ayyaqulu aslam. Mereka tidak pandai ataupun belum terbiasa untuk mengucapkan kata aslamna, kami Islam. Sebab Islam itu agama baru pada waktu itu, sehingga untuk mengucapkan kata-kata aslamna masih belum familiar di waktu itu. Nah, mereka tidak mengucapkan aslamna, tapi mereka mengucapkan kalimat sobakna. Artinya itu kami memeluk agama baru, maksudnya Islam. Cuman belum bisa mengucapkan aslamna, belum bisa mengucapkan aslamna, mengucapkan sobakna, kami memeluk agama baru. Kemudian oleh Khalid sedikit ada kecurigaan. Khalid bertanya, fama balu silahi alaikum, lantas senjata yang kalian pegang itu untuk apa? Ya. Kalau bukan untuk perang, untuk apa? Kayak gitu. Qalu, kaum itu menjawab, inna bainana wa baina qaumin minal arabi adawatun. Mereka menjawab, mereka beralasan kenapa masih memegang senjata, karena di antara golongannya dengan golongan orang yang ada di Arab itu terjadi permusuhan. Inna bainana wa baina qaumin minal arabi, karena di antara kami dan kaum dari orang Arab ada permusuhan. Fakhifna an takunuhum, dan saya takut, saya khawatir kalian bagian daripada musuh kami itu. Fakhadna silah, oleh karenanya kami membawa senjata itu. Jadi senjata itu ya tujuannya untuk melindungi diri gitu ya. Yang dikhawatirkan pasukan Khalid bin Walid itu termasuk dari orang Arab yang akan menghancurkan mereka sebab ada permusuhan. Kemudian Khalid berkata, fad'u silah, letakkan senjata kalian. Fad'u, kemudian mereka menuruti permintaan Khalid untuk meletakkan senjatanya. Faqala, kemudian Khalid berkata, ista'saru fa'amara ba'dahum fakadafa ba'dan wa farraqahum fi ashabi. Sahabat Khalid menyerukan, menyerahlah kalian sebagai tawanan. Kemudian akhirnya itu kaum tadi ya ditawan dan dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat Khalid. Dibagikan kepada sahabatnya sahabat Khalid itu. Falamma kana sahar, ketika menjelang atau memasuki waktu sahur, nada munadi Khalid, orang yang diutus oleh Khalid menyeru, menyampaikan seruan. Isi seruannya adalah man kana ma'ahu asirun falyaqtulhu. Siapa saja
yang bersamanya terdapat boyongan, terdapat tawanan, maka hendaknya dibunuh. Itu seruannya katanya. Dari seruan itu akhirnya terjadi silang pendapat di antara sahabat-sahabat itu. Faqatala Banu Sulaim man kana ma'ahum. Ini termasuk dari yang memenuhi seruan tadi adalah Banu Sulaim. Banu Sulaim itu membunuh tawanan yang bersama dengan mereka. Sedangkan sahabat Ansor dan Muhajirin, wamtana al muhajirun wal ansor radhiyallahu anhum, itu lebih tidak mau untuk melakukan pembunuhan. Bahkan wa arsilu asrahum, bahkan dilepaskan itu tawan-tawanan semua. Nah, setelah kejadian itu sudah selesai, falamma balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala Khalid. Ketika kejadian itu sudah selesai dan beritanya sampai kepada Khalid, beritanya sampai pada kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat Khalid itu, kemudian sampai beritanya di kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi bersabda kata, Allahumma inni ubarri'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, itu ini sesungguhnya saya melepaskan diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Ini artinya tidak mau bertanggung jawab, maksudnya tidak mau kanjeng Nabi itu melepaskan diri dari apa yang sudah dilakukan oleh Khalid. Qala dzalika marratain. Kanjeng Nabi mengatakan, Allahumma inni ubarri'u ilaika mimma sana'a Khalid, ini 2 kali. Nah, waqad yuqal inna Khalidan. Kenapa? Sekarang kita ini, kenapa Khalid sampai melakukan pembunuhan? Tentu yang kita pahami, kanjeng Nabi mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalid, menyeru atau memerintahkan suruhannya untuk menyerukan membunuh tawanan yang nyata-nyata mereka sudah mengucapkan atau mengikrarkan masuk agama Islam meskipun tidak secara sharih. Itu dengan kata-kata sobakna. Kanjeng Nabi mengingkarinya, ya. Harusnya nggak dibunuh. Berarti ini kalau itu muslim jangan dibunuh, kata Nabi. Nah, cuman ini kenapa alasan Khalid, sahabat Khalid melakukan pembunuhan, menyerukan membunuh tawanan? Inna Khalidan fahima annahum qalu dzalika ala sabilil anfa wa adamil inqiyadi ilal Islam. Karena yang di Medan itu adalah Khalid, mengetahui bagaimana cara mereka itu mengucapkan. Khalid memahaminya. Mereka mengucapkan sobakna itu bukan benar-benar ketaatan, bukan benar-benar tulus keluar dari lubuk hatinya, tapi mereka mengucapkan itu semua ala sabilil anfah, dengan jalan sombong dan tidak ada kepatuhan tunduk kepada agama Islam. Barangkali sahabat Khalid memahaminya pada saat di tempat mereka itu hanya pura-pura saja ataupun bagaimana. Jadi tidak tunduk kepada agama Islam. Wa inna ma ankara alaihi salatu wassalam al-ujlah wa adamat tasabbut fi amrihim qabla ayya'lamal murad min qawlihim sobakna. Yang diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma inni ubarri'u ilaika mimma sana'a Khalid, itu hanya ketergesa-gesaan Khalid dan tidak melakukan pengamatan terlebih dahulu, penelitian terlebih dahulu
sehingga benar-benar tahu apa yang dikehendaki dari kata-kata mereka, yaitu sobakna. Nah ini, jadi ulama memahaminya di situ. Yang diingkari bukan masalah pembunuhannya, tapi ketergesa-gesaan sahabat Khalid itu tidak mau meneliti terlebih dahulu sehingga dapat mengetahui dengan jelas tujuannya apa mengucapkan sobakna. Dan fa Khalid ma'zur, maka dalam kasus ini Khalid termasuknya ma'zur. Jadi melakukan pembunuhan itu ma'zur, dimaafkan. Tapi hakikatnya, maksudnya sejatinya Kanjeng Nabi berarti melarang membunuh orang yang nyata-nyata dia mengaku sebagai orang Islam. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Nah, tidak mungkin sahabat Khalid bin Walid kemudian melakukan itu menurut hawa nafsunya, tidak berdasarkan dengan ilmunya, membunuh orang yang nyata-nyata Islam kemudian dibunuh tanpa ilmu, tidak mungkin. Inilah menurut ulama yang dipahami oleh ulama, beliau melakukan pembunuhan ataupun memerintahkan untuk membunuh karena melihat kondisi pada saat mereka mengucapkan itu tidak benar-benar tulus, ataupun mereka mengucapkannya dalam keadaan menyombongkan dan tidak mau patuh kepada agama Islam. Sedangkan yang menjadi penguat bahwa Khalid bin Walid adalah orang luar biasa adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ni'ma abdullah wa akhul ashir Khalid bin Walid wa sayfun min suyufillahi sallallahu ala kufari wal munafiqin. Itu sebaik-baiknya Abdullah, sebaik-baiknya akhul ashirah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah satu daripada pedang-pedangnya Allah yang Allah huluskan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mungkin dari dua riwayat ini, dari dua hadis ini, kami kira sudah dianggap cukup untuk menolak pemahaman-pemahaman yang mengatakan sah-sah saja, boleh-boleh saja membunuh, memerangi orang yang beragama Islam, ahli qiblah, ahli sholat, ahli membaca syahadat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.